Perkenalkan, nama aku Faris. Kalau jagain tim sih, jagain tim yang lagi sakit-sakitan ya, Ferrari. Saya aslinya Surabaya. Wih, asik. Nobel Surabaya Ya, berarti nanti musim ini diadakan ya, guys. Itu bedanya di akhir balapan. Kalau di NASCAR ada berantemnya. Kebayang kalau misalnya F1 di Indonesia gitu ya. Mungkin introduction tuh isinya sambutan, Pak. Sambutan lurah siapa gitu. cuman kalau sekarang kok performanya sama gitu, kayak mobil mid semuanya gitu. Mobil mid. Antara Ferrari Mobil tim mid. A sama tim B gitu. Semua pembalap berhak nge-push mobilnya untuk menjadi yang tercepat, iya. Tapi pembalap yang bagus itu tahu kapan harus nge-push, kapan enggak gitu. Ternyata kemarin waktu off season tidur kayaknya ya. Turule. Kalau Wes Ferrari ini 10 episode nih kayaknya. Mobil mungkin juga tangkinya jadi nggak perlu gede-gede kan. Bener. Karena refueling. Jadi si mobil bisa di-push dengan agak mengecil gitu kan. Emang bisa nyalip. Ya Ya, kan, kalau mobil ya kan gini F1 nggak susah. kayak FE yang di balapan di Monaco 100 overtake. Iya dong, so- sengko dong. ya sorry loh. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck the whole buttock. I will miss this place. Hai sobat sebab, ketemu lagi bersama kami berempat. Aku Kalia Aku Canu. Aku Mas Gor. dan Aku kita Faris. kenapa kita berempat? Ya, kita kedatangan Aku siapa? kita. Aku Ya, siapa? kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini Mas Faris ini adalah desainer Bagang Semelep yang kita sudah kita sudah seleksi dengan sangat ketat, Sangat ketat. dengan standar-standar yang ketat dari kepala desainer kita dan kepala HR kita, dan kita menemukanlah Mas Faris ini sebagai desainer Bagang. Tepuk tangan Ya. dong, sepi banget. Yeay. Salam kenal Yeay. semuanya. Sebenarnya syarat utamanya adalah mau kerja nggak dibayar. Canda ding. Iya, Oke, Pak. mungkin Mas Faris mau berkenalan dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Faris. Ya, panggilannya Faris juga sih. Jadi desainer magang dari kapan ya? Dari kemarin itu. Udah ngerjain dua desain. Udah ngerjain dua desain dari arahan Cak Nu juga. Udah dua desain itu pun yang kedua itu tentang apa ya? Tentang performa pembalap di Miami itu yang banyaknya overtake gitu dari start sampai finishnya itu. Terus yang pertama itu tentang ini laporan cuaca di Miami itu yang kabarnya hujan, ternyata tidak Tahu ya, gak jadi cerah. hujan. Yang terpenting yang perlu sobat sebalap tahu adalah Mas Faris ini jagoin tim mana dan pembalapnya siapa. Oh ya, kalau jagain tim sih jagain tim yang lagi sakit-sakitan ya, Ferrari. McLaren maksudnya. Waduh. Ferrari sih, Oh, kalau Ferrari. McLaren secara timnya ya. Kalau Ferrari itu udah terselubung ya, mengakar semuanya itu. Mengapa? Permasalahannya itu terstruktur lah itu. Kalau masalah permasalahan. Aduh. Nah, Sekali, memang. kalau pembalap sih lag sih. Jadi kalau di musim ini ya kelihatan ada pace-nya lah untuk bisa mengendarai SF23 ini. Yang nggak tahu gimana performanya. Jadi nanti kalau kita kesampaian buka oprek lagi untuk editor video magang, syaratnya wajib fans Red Bull gitu ya. Boleh. Boleh ya. Ya ada rasa-rasa jumawa gitu. Hai, betul. Biasa kalau fans Red Bull tuh sombong bawaannya gitu. Iya nih, Kalau tahu nggak ini aku pakai jaket ya karena dingin di puncak. Dingin banget. Aduh. Tahun lalu, tahun lalu aku yang kayak gitu ya, sok-sokan pakai jaket tuh. Itu waktu itu masih berdua doang ya, Cak ya. Iya, kita masih berdua. Sok-sokan pakai jaket itu, aduh dingin banget nih di puncak tuh. Habis race ke berapa ya? Tiga. Ketiga apa Tiga atau empat. ketiga ya. Itu Max habis DNF 2 kali kan kayak, waduh dingin banget di puncak ya kan.
ternyata memang salah ya kalau sebagai fans Ferrari Jumawa tuh jatuhnya ngejinx. Kencing sih. Jinx Ingat banget. kalau di agama Islam itu yang boleh sombong tuh cuma Tuhan, Mas Gur. Nah, kalau tambahan lagi kalau sebagai fans F1 yang boleh sombong tuh cuma Red Bull. Tae. Iya. Jangan dengerin guys lah orang sombong Begitulah, kayak gitu. guys. Biasanya kalau orang sombong kena karbanya cepet biasanya. Nah, ini sorry aku pengen biar teman-teman sobat sembalap juga lebih tahu Mas Faris nih. Mas Faris aslinya mana nih, Mas Faris? Saya aslinya Surabaya. Wih, asik. Nobel Surabaya berarti nanti musim ini diadakan ya, guys. Asik. Langsung ditembak. Langsung pressure. Syaratnya cuma rame, udah. Eh, Kalau nggak rame, Oh. udah nonton sendiri-sendiri. Nah, Harus dukung dukung Ferrari lah gitu. nah, Waduh. wes Kalau sih. makan pasti dong. Wes sih. Cocok lah. Oke, kembali ke kalian. Kita akan bahas ya benar ya, kita akan bahas GP Miami yang semalam jamnya tidak sehat untuk kami semua. Ya kayak aku Kenapa? juga pakai jaket sebenarnya karena 3 hari bergadang sih. Tadi bilangnya aja itu lagi dipujuk. Memang cocok Demam deh. karena pucuk gitu. Pucuk. Pucuk. Nah, enggak usah banyak kita ngomong sebanyak ngomong. Jadi kita akan bahas GP Miami dan GP Miami kemarin disambut dengan introduction pembalap yang aduh. Gimana nih? Gimana ya? 2 kata lucu, cringe abis. Podcastku terkritik, lucu sekali. Tapi on serious note kemarin tuh sebenarnya ngingetin aku sama dulu kalau dulu di kota aku lupa 2017 atau 2018 ada kayak cheerleaders juga, cuma kayaknya nggak gini amat deh gitu. Kayaknya nggak bukan cringe enggak, cuma kayak ini apaan sih, nggak jelas gitu. Bahkan kalau lihat mukanya pembalap kayak ini apaan sih, sambutannya gini amat gitu, bisa gak sih biasa aja gitu. Kayaknya kemarin bahagia kayak cuma Hamilton doang gak sih ya, kayak yeay aku disambut gitu, yang lain kayak ini apaan. Yang Bahkan- kelihatan banget tuh The Freeze kayak Iya. gue boleh langsung cabut gak gitu, kayak ngapa jelas apa sih ini gitu. Bahkan si Logan yang komentar? bisa dibilang anak Iya, Kamsi Warlock di situ kan juga nggak yang Wah. heboh banget kan dia ngeresponnya. warga lokal Florida tuh. Tapi ya lagi-lagi ini di Amerika dan kita tahu kalau Amerika tuh sangat rajanya gimmick ya. Jadi kayak Betul. sebenarnya nggak aneh ketika Miami GP ini banyak gimmicknya. Cuman yang menjadi aneh karena ini udah balapan kedua di sana, gimmicknya justru bertambah gitu. Kalau istilahnya pas balapan pertama gimmicknya banyak, oke lah, karena menyambut hype balapan pertama di situ gitu kan. Tapi ini udah balapan kedua, gimmicknya makin, belum lagi ada wacana GP Miami geser ke malam, walaupun itu unlikely terjadi karena kalau Miami diadainnya malam berarti nanti di Eropa bakalan tengah malam, yang mana pasti akan diprotes oleh fans Eropa gitu. Kita Tapi aja. ya introduction macam ini nggak perlu sih, dan udah banyak pembalap yang speak up kayak ini buat apa sih gitu. Kayak udah Pak Russell, Alonso udah banyak yang speak up kan, siapa lagi sih yang Lando Norris mm, kayaknya Kayak udah banyak yang speak up. Alonso juga. Hamilton doang. ya karena pasarnya di Amerika sih. Oh, no. Coba kalau Daniel Ricciardo masih di grid, mungkin dia akan menyambut ini dengan bagus ya. Iya, sesuai sama kepribadian ya. Mm-mm. Ini kalau aku penasaran nih, kalau tanggapannya Faris gimana nih sama intro di Miami nih kemarin? Kan agak beda dari biasanya ya. Iya, agak beda dari biasanya. Cuman kenapa ya?
kalau di Amerika itu mesti kayak lebih meriah gitu, nggak kayak biasanya. Kadang kan kalau kayak gini-gini juga kayak ngabisin waktu juga buat pembalap ya. Misalkan harusnya ada waktu senggang beberapa menit buat briefing lah untuk balapan nanti atau nyusun strateginya, itu malah pecah jadi kayak gini. Itu sih. Dan balapan Amerika di musim ini tuh ada berapa? 2 atau 3 ya? Kalau 3. nggak salah. 3 ya? Nah, 3. Terus Yes. kalau pakai gimmick kayak gini semuanya, jadinya kayak monoton gitu. Wah, kok Amerika kayak gini-gini semua gitu. Kalau dibandingin sama balapan-balapan yang ada di Amerika itu, maaf nih, correct me if I wrong. Balapan-balapan non F1 ya, mungkin kayak IndyCar atau NASCAR itu kan kalau sebelum balapan itu ya udah nyanyiin lagu kebangsaan, terus langsung hidupin mesin mobil, terus langsung ini kan sebelum start itu lap sebelum start lah gitu. Nah itu kan langsung balapan kan gitu. Kalau kayak gini sih agak kurang ya kalau buat Amerika. Dan targetnya siapa sih kalau misalkan dibikin gimmick kayak gini gitu, apalagi ini sampai meriah gitu, gak kayak pertama kali tapi lebih meriah kan kayak tadi itu yang dibilang sama Kak Nui gitu. Itu sih tanggapanku. Ya, kalau dibandingin sama NASCAR, sorry to say, bedanya Miami GP sama yang kemarin NASCAR tuh apa? Yang kemarin seri kemarin itu yang bareng sama Miami. Itu bedanya di akhir balapan. Kalau di NASCAR ada berantemnya. Bener. Iya bener sih. Itu kocak sih. Ada pukul-pukulan. Ya di F1 juga dulu pernah sih terjadi, tapi kayak abis itu Udah. didisiplinkan. Tapi ya udah. Mas Gor belum berspeak up. Enggak sih, Gimana kalau sebenarnya sudah terwakilkan ya, emang agak sedikit aneh gitu pembukaan di Miami, tapi gimana ya, kayaknya kita emang harus antisipasi hal-hal kayak gini kalau setiap race di Amerika ya, karena kayaknya emang trademarknya mereka tuh ya bikin gimmick gitu kan. Nah, aku malah tadi tuh kebayang kalau misalnya F1 di Indonesia gitu ya. Mungkin introduction tuh isinya sambutan, Pak. Sambutan lurah siapa, sambutan dari bupati siapa. Anjir. Lebih bosen nih Presiden. malah. Gubernur. Presiden. Kalau di kita kan isinya sambutan ya, sambutan tok ya. Enggak. Sambutan siapa dan siapa. Terus beres sambutan nanti di starting line, di garis startnya itu ada tari saman dulu, Pak. Yo, tari saman dulu atau narinya banyak gitu. Asik ya. Sebenarnya kalau di Amerika setahu aku emang sebenarnya pre-race, gimmick pre-race-nya tuh memang biasanya mungkin 2 atau 3 jam sebelum race. Nah, ini kemarin berapa sih? Kayaknya sebelumnya banget. Amin Setengah 10 menit Ya, di hampir dalam 10 menit bahkan. Ya. pokoknya di dalam 30 menit sebelum balapan, ketika mobil udah siap di grid, itu ada si F1 si driver introduction ini yang mana bener banget kata Faris tadi kalau ini memangkas waktu si pembalap untuk bisa mereka mengumpulkan konsentrasi atau mereka ngapain, kayak misalnya Gasly itu kan selalu kayak latihan bola. Terus atau refleks. ya atau pakai headset dengerin musik buat biar fokus balapan gitu-gitu kan. Kayak memangkas waktu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau balapan lain di Amerika sih, kalau kota sih aku yakin mereka udah cukup dewasa, dan kayak kota tuh kan udah dari 2012 kan. Dan menurutku kota nggak akan segimik Miami atau nanti Las Vegas ini. Kemungkinan Las Vegas akan lebih gimmick lagi, guys. Kayaknya akan lebih ngadi-ngadi ya Las Vegas. Akan lebih Kacau. ngadi-ngadi sih. Lebih kayak lebih rame. Sebenarnya sih nggak masalah kalau misalkan pengen, mungkin tujuannya adalah mereka tuh pengen kayak mengenalkan drivernya mengenalkan pembalap ini ke penonton gitu. Ya tujuannya sih bagus, tapi nggak hamil 10 menit juga gitu. Kalau misalkan ngambil contoh lanjut. apa? Lanjut. Kalau ngambil, aku lihat yang kalau nggak salah itu Indy 500 tuh mungkin 2 atau 3 jam sebelum acara, sebelum balapan baru si pembalap tuh kayak kayak dikenalin, terus pembalapnya kayak biasa kayak ada yang dada-dada, ada yang joget, ada yang biasa kayak jadi joget dikit kayak kemarin Sunoda
Ya. Sunya cuma bentar ya udah Itu gitu. pun siunya juga Kalau bukan mau yang dua di 3 jam, paradenya kan. cuma siu, nggak siunya nggak siu tapi siu siu kecil, Siu kecil. bukan siu gede. Dah, udahlah kita lanjut Ya, aja lah. eh nambahin dikit Episode boleh. kita bahas. Kalau Kan. kalau ngomongin memperkenalkan pembalap kan juga Evan udah selalu ada driver parade kan. Oh Yang iya, Ya, benar. iya, Iya benar. kayak Evan tuh kan udah 1,5 jam sebelumnya kan si pembalap udah keliling track dengan mobil gitu, ya udah cukup tahu lah orang-orang yang nonton F1 di sirkuit menurutku udah paling nggak minimal 50%-nya udah tahu pembalap yang mereka jagoin gitu, atau paling nggak 20 pembalap yang ada di grid tuh siapa aja gitu. Itu sih. Bener sih. Ya udahlah ya. Itu kalau kita bahas gimmick 5 episode tuh nggak akan beres-beres. Kita langsung ke balapan aja yang sebenarnya sih kalau menurut aku ini bosen. Cuma ya agak mending sih daripada yang waktu kemarin baku. Mhm. Baku. Karena kemarin setelah dilihat-lihat cuma di balapan tuh yang kelihatan banget cuma 3. Verstappen, Magnussen sama Hamilton. Itu pun di akhir-akhir Hamilton pun. Itu gimana nih menurut bapak-bapak berempat lagi bertiga ini? Silakan bapak yang mana dulu pak? Ayo Ya. siap, ayo. Sebenarnya kalau emang talking point kita balapan ini di-carry oleh 3 orang itu ya. Karena si Max nge-push dari P9 ke P1, Magnussen bertahan dari P4 terus akhirnya finish di P10. Nah, cuman selama proses tuh Magnussen bisa menahan Leclerc cukup lama. Contohnya di ini deh, di apa gambar yang kita tayangin sekarang ini deh. Itu ada battle antara Max, Magnussen dan Leclerc yang mana si Max tuh berhasil double overtake sedangkan Leclerc keluar jadi yang paling terakhir di antara mereka bertiga gitu. Si. Bro, lu Ferrari tim pabrikan diasapin sama Ferrari Light gitu loh. Emang sedih. Iya, maksud Enggak, terus sebelum kejadian ini juga Leclerc beberapa kali mencoba overtake Magnussen, tapi nggak bisa. Magnussen defense-nya bagus gitu. Kayak si defense-nya Magnussen tuh menempatkan mobilnya pas. Walaupun mobilnya nggak sekenceng itu, tapi si Leclerc dengan Ferrari-nya waktu itu ban medium ya, itu nggak bisa medium. overtake si Magnussen gitu loh di awal-awal balapan. Sedangkan kayak di saat bersamaan Max yang sempat turun 1 tapi bisa kayak hampir setiap lap mangkas jarak, nge-clear gitu. Terus kalau ngomongin Lewis di stint pertama dia pakai ban hard, start di P13 itu nggak banyak yang bisa dilakukan gitu. Mobil W14 tuh sama divanya kayak SF23 yang nanti mungkin akan dibahas ya. Terus apa ya? Cuman habis itu ketika si Lewis ganti ban medium itu dia bisa ngejar ketertinggalan itu gitu. Udah nge-push dari P10 waktu keluar dari pit, terus kemudian nge-push jadi finish di P6 gitu. Dan apa ya, kayak kalau nggak ada mereka bertiga ini balapannya akan boring sih. Mungkin tambah 2 lagi Yuki sama Stroll ya yang bisa finish hampir zona poin, tapi sayangnya nggak cukup waktunya. Sayang sekali. Ya, jadi ya mewakili Ferrari gitu. Balapan kemarin tuh sih, nontonnya bikin capek dan bikin kesel mungkin buat tifosi ya, karena mereka tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain dalam artian ya Leclerc mau nyalip Magnussen aja susahnya bukan main gitu kan. Padahal secara kelas sih katanya beda jauh gitu, tapi ternyata enggak gitu. Kemarin Magnussen defense-nya bagus, terus sementara di sisi lain Leclerc baru mengakui kan di bagian menuju bagian akhir
race kalau mobilnya tuh susah banget dikendalikan gitu. Eh, jadi ini SF23 tapi rasanya kayak mobil Mercedes ya, kayak mobil W13 gitu, sama-sama susah dikendalikan, kadang oversteer, kadang understeer, kayak mobil Ferrari tahun 2012 atau 2014 ya, aku lupa deh. Itu 14. juga 14 ya. Keluhannya sama. Iya. Kadang oversteer, kadang understeer di satu track yang sama, di balapan yang sama gitu. Ya udah kayak kemarin tuh udah best effort gitu. Jadi lagi-lagi akhirnya harus puas di posisi yang udah segitu aja, kayak nggak bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Sempat berharap bisa bertahan dari Hamilton dan dari Ocon juga ya. Ocon akhirnya bisa, cuman dari Hamilton nggak bisa gitu. Hamilton ternyata di menjelang penutup race tuh dia lebih solid ya. Piye yo? Mana nih? Apa namanya? Posisi yang lain. Ya gitu deh, aku sampai bingung, speechless. Jadi nonton tuh bikin mata pedes gitu loh, mata pedes karena udahlah jamnya jelek gitu kan, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah segitu doang gitu. Monggo kalau mau disambung, mungkin ada. Ini mumpung tifosinya dua kan. Dua nih. Gimana nih Mas Faris nih sebagai tifosi? Iya, gimana ya? Bingung. SF23 ini nggak bisa diharapin banyak sih. Di balapan, kan di semua balapan. Kalau belum ada update lagi nih. Soalnya kan ini mobil ini unik. Dalam satu tikungan itu, masuk tikungan itu understeer, terus keluar itu oversteer. Bisa kayak gitu. Dan belum ada jawaban yang pasti gimana untuk ngeluarin kayak gitu. Dan apalagi ditambah pas balapan kemarin itu susah buat nyalip Magnussen. Padahal di tahun kemarin itu peringkatnya beda gitu, dan performa mobilnya juga beda. Ferrari itu di atas di peringkat 2 tuh, terus di yang Haas ini juga tengah-tengah lah gitu. Cuman kalau sekarang performanya sama gitu, kayak mobil mid semuanya gitu. Mobil mid antara Ferrari tim A sama tim B gitu. Iya, jadi gimana ya? Iya, nyatanya gitu. Kalau punya mobil yang bagus itu pace-nya berdapat sih, dan bisa ngejar sampai podium lah minimal itu kalau dia nggak ngelakuin kesalahan gitu. Terus itu sih, nggak tahu lagi sih mau diomongin apa lagi ya ini. Ferrari itu kayak bikin pusing sih, kasihan kalinya. Bener. Ferrari bikin pusing. Kocok. Iya. Ferrari bikin pusing. Nanti judul Miami GP-nya kali ini Ferrari bikin pusing. Pusing. Nah, ini kalau tadi ngomongin kesalahan, tentu kita di weekend kali ini tidak bisa kalau tidak ngomongin kesalahannya Leclerc waktu qualifying. Sangat banyak. Nah ini banyak banget kesalahannya Leclerc nih. Gimana nih? Nggak penting, Cok. Asli, sorry ya, Sobat Tifosi, Mas Gor dan Faris dan Sobat Tifosi dimanapun kalian berada. Pas nonton quali itu refleksku pas Leclerc kecelakaan ya. Gambarnya bukan yang ini guys, tapi ya tadi ini mewakili lah. Mewakili lah. Pokoknya pas kecelakaannya Leclerc di Q3 tuh kayak aku sampai thread, shit man. Kayak jam 3 pagi teriak, jam segituan teriak, kayak what the fuck gitu. Lu satu kesalahan yang nggak penting ya. Semua pembalap berhak nge-push mobilnya untuk menjadi yang tercepat, iya, tapi pembalap yang bagus itu tahu kapan harus nge-push, kapan enggak gitu. Kayak Max itu waktu di run pertama Q3 yang membuat dia membuat dia nggak punya catatan waktu, karena dia tahu nih jalur dia ngelebar dikit dan dia nggak maksain, dia abandon run dia gitu loh. Nah kalau Leclerc ini enggak, ya emang udah run kedua dia kepepet, dia pengen memperbaiki posisi startnya dari P7 kan, tapi terus bikin kesalahan, yang mana kesalahan yang sama dilakukan di hari Jumat. Bener, di tikungan yang sama ya? Di tikungan yang sama, bedanya yang Jumat depan, Sabtunya belakang. Sorry tuh, saya kurang tabrak samping aja itu.
Itu sih. Apa ya? Kayak Leclerc tuh emang kalau secara pace cepet ya, udah terbukti gitu. Minimal kalau di tahun lalu kelihatan kan dia bisa pole, makanya dia sebutannya pole merchant gitu kan. Si paling qualifying gitu. Paling kuali. Cuman Pole doang juara enggak. pole doang juara enggak, dan kalau dilihat dari tahun lalu juga ketika dia dapat mobil yang bisa dibilang sebenarnya masih lebih bagus dari mobil tahun ini sih. Kadang-kadang Leclerc tuh suka bikin kesalahan kecil yang cukup fatal gitu. Ya kalau nabrak kayak gini kan akhirnya fatal ya. Fatal karena dia jadi nggak bisa nge-push lagi. Terus syukur kalau misalnya mobilnya kerusakannya ringan gitu. Kalau sampai damage-nya besar kan udahlah, mekanik harus kerja lebih keras gitu. Habis itu komponen juga ada batasnya gitu kan. Iya. Kalau dia nabrak ngabisin gearbox lagi, mau bertahan sampai akhir musim kan kayaknya sulit juga ya. Mesti ngambil penalti lagi gitu. Pasti ngambil penalti. Ya si Leclerc juga masih perlu banyak belajar sih kalau dia mau jadi juara dunia ya. Someday ketika mobilnya udah bener gitu. Entah Ferrari atau dia pakai mobil Mercedes. Waduh. Ya Iya. itu Kemarin masih harus lebih dewasa lagi dalam melihat sikon. Kalau emang mobilnya kemarin dia ngerasa mobilnya liar banget ya, mungkin ada batasnya seberapa jauh dia nge-push gitu. Minimal kan kalau misalnya dia membatasi diri bisa jadi P5 atau P4 tapi jelas lebih bagus daripada P7 kan. betul, dan nggak mengacaukan pembalap yang lain juga. Betul. Walaupun kita akhirnya dapat tontonan gitu karena Iya. Verstappen start dari P9. Iya bener sih. Konspirasi sih ini. Ya apapun itu tetap aku stick pada pendapat bahwa kalau lu nge-trigger red flag di quali Q1, Q2 maupun Q3, lu pantas kena penalti coy. Entah penaltinya nambah berapa detik atau turun berapa grid, tapi menurutku perlu ada penalti untuk itu, karena kayak kejadian kayak gini nggak cuma sekali gitu. Ketika quali tahu-tahu red flag terus kayak posisi udah kekunci gitu loh, tanpa pembalap lain bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau dari segi kecelakaan ya kemarin di luar mekanik yang mesti kerja lembur, apalagi yang kecelakaan kedua ngerusak gearbox ya. Iya. Budget untuk developmentnya pasti akan berkurang gitu. Leclerc tuh udah berapa kali kecelakaan sih season ini? Udah kemarin free practice, terus quali, terus di Baku nyium Di Baku juga. tembok, terus di Australia DNF. Keseringan kecelakaan Bahrain. gitu. Bahrain apa dia? Lupa aku. Bahrain dia DNF nggak salah. Oh iya Dia DNF ya. ambil penalti langsung itu kan. Oh DNF-nya tapi bukan kesalahan dia kan waktu itu. Ya bukan. Nabrak sih. Mesin kelistrikannya gitu, tapi kayak dari tahun lalu yang dia jadi penantang juara dunia terus turun jadi penantangnya Magnussen tuh agak aneh gitu. Penantang pabrik B. Dua kata lucu. Diasepin tim B. Iya. Dia Tiga sih sepin itu. customer. Diasepin customer. Ya itu udah hari-harinya Mercedes sih tapi. Oh iya ya. Aduh. Itu lebih sakit sih itu. Aduh. Tapi kan diasepinnya seenggaknya dapat poin gitu. Kalau ini kan Ya Ferrari juga dapat poin sih, tapi masalahnya dia peringkat 4 sekarang di konstruktor klasemen gitu. waduh. Kayak Mercedes diasepin Aston Martin pun dia masih kayak cuma jarak 6 poin kan dari si Aston Martin gitu. Benar-benar. Nah ini Ferrari. Gimana nih Pak Ustadz? Kalau tahun kemarin kan Sainz tuh yang kesering kecelakaan, ini malah Leclerc lagi. Kesalahannya tuh juga yang berulang kayak Perancis tahun lalu kan ini nih. Iya benar. Perancis tahun lalu, terus mana Imola juga Imola yang kesalahan yang serupa gitu loh. Untung yang Imola masih selamat tuh. Coba kalau enggak. Lebih set lagi aku.
WDC dikunci lebih cepat tahun kemarin. Dan nampaknya kayak musim ini WDC juga dikunci, WCC sih paling nggak dikunci lebih cepat sih. Oh, Kayaknya sebelum summer break udah fix deh BCC. udah fix kayaknya. Iya. Tinggal WDC paling tarung sama Ceko kayaknya. Iya. Iya. Verstappen WDC udah. Ceko pun menurutku juga belum ini ya, belum di level yang bisa menantang Max setiap minggu balapan sih, karena ternyata kemarin memang jadi sejak Jumat itu aku ngikutin free practice dan segala macam, Ceko tuh agak turu di hari Jumat sama Sabtunya gitu. Secara pace tuh dia nggak bisa menyamai Max ya, walaupun itu practice ya, tapi kelihatan nih dari Jumat pace-nya Max, pace-nya Ceko sama Max tuh kelewat jauh gitu. Dan muncul presiden bahwa Ceko itu cuma jago di street circuit gitu. Iya, betul. Jadi titelnya dia sebenarnya bukan raja jalanan, raja sirkuit jalanan, tapi ya karena Ceko jagonya cuma di street circuit gitu. Muncul presiden itu dan pembuktiannya ya habis ini Imola kan. Imola Betul, terus betul. habis itu Barcelona yang mana dua sirkuit klasik gitu. Tadi Ya, siapa yang mau nambahin nih? Mas Faris mau ada tambahan? ya mau ada tambahan. Mas, Monggo, ada Mas. tambahan. Apa tuh? Ya, jadi mau tambahan ini sih ke lag-lagnya doang sih. Jadi untuk apa ya, lebih ke melek strategi sih. Kalau ngelihat dari tahun kemarin itu di Monaco itu memang apa tragedi besar ya buat Ferrari itu kan. Harusnya Ya. bisa menang 1-2 dengan mudah kan didukung sama sirkuit Monaco. Cuman dia tuh kayak kurang kayak melek strategi gitu. Jadi kayak ngikutin aja strateginya Ferrari gimana gitu. Beda sama Sensi kalau secara strateginya gitu. Jadi itu yang bisa diperbaiki terus sama ini kesalahan-kesalahan kecilnya gitu kayak sering nabrak lah atau apa gitu. Bahkan sampai dia ada kayak signature-nya tentang kata kayak I am stupid kayak gitu. Yang habis nabrak di baku tuh sebelum Castle gitu. Iya, iya. Nah itu sih kalau pengen jadi juara emang fokusnya itu sih. Lebih fokus ke sirkuitnya gitu sama melek strategi juga. Gak usah ngandelin Ferrari dulu. Fokus ke diri dulu itu sih. Ya. Walaupun sebenarnya Ferrari udah jauh banyak berkembang ya dari segi strat dan pitnya gitu kan selalu hampir selalu jadi yang tercepat kan pit stopnya juga. Tahun ini lebih baik lah. Iya. Seenggaknya di bagian itu kelihatannya udah lebih rapi ya. Cuman emang untuk mobilnya ternyata masih jauh banget dari penantang juara gitu. Gimana ya? Ferrari ini gimana ya? Bingung nih Ferrari ini. Gimana sih? Gimana nih? Mas Faris gimana nih Ferrari? Gak tahu ya, Ini harus ngapain? bersabar seperti ya. Dapat Terbaik. lagi. Sabar lagi kan, next year is our year. Gitu. Ya gitu. itu. Udah kayak Liverpool aja kalian. Iya. Hey. Ini Apa lagi? ngomong-ngomong Ferrari kan Apa ya? istilahnya kalau Ferrari tahun lalu punya F175 yang punya bakat juara sebenarnya kan. Terus kemudian datanglah TD39 dan bubar semua itu konsepnya betap bayi itu kan. Terus Ferrari musim ini ada SF23 yang ternyata agak kurang nih secara performa gitu kan. Sampai 5 balapan terakhir ini deh. Nah itu Mas Gor atau Mas Faris ada tanggapan nggak terkait mobilnya deh, spesifik ke mobilnya gitu? Sebagai tifosi. Kalau apa ya secara mobilnya spesifik ya. Mobilnya itu kan katanya setelah Miami itu bakal ada update besar-besaran gitu. Cuman itu update-nya itu nggak terlalu ngangkat gitu. Tapi nggak tahu sih untuk kedepannya bakal ada update lagi yang membantu atau enggak. Saya baca tadi itu di Twitter katanya kalau update yang besar-besaran ini tuh di Miami itu mau memotong 0,1 sekian detik lah. Nah ternyata Red Bull juga melakukan
perubahan yang minor. Cuman itu memotong 0,3 detik kayak ya sama aja sih sebenarnya bohong. Kayak buat apa? Kayak nggak bisa nyalip. Tetep aja. Ujung-ujungnya kayak apa ya? Ujung-ujungnya kayak ya udah pasrah lah gitu. Apa Serius apa pikir lagi nih. kayak legowo gitu. Iya, betul. Betul. Ling Pandung. Ya, Wah, nerima itu Ing saya Pandung. itu kalau nerima Ing Pandung itu. Itu kalau Mas Gun nerimo Ing Pandumnya nggak cuma sebagai tifosi tapi sebagai warga. La 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 la. warga Warganya- masyarakat ya. Warga My King ya. Salah tuh King Charles. Inggris dong. Inggris dong. Ya edan aja Mas kalau sampai Mas Gur ke depan situ terus kemudian pakai tulisan you are not my king gitu ya. Langsung Jangan ditakoni KTP-mu kan di Mas. Dibuang di Laut Selatan ya. Sakit ngampil KTP. Nggak ngerti lagi. Gimana saya. Mas Gur? Mas Gur? Soal mobilnya Mas Gur. Soal mobil ya ternyata kayaknya emang konsep mobilnya ini bukan salah ya, mungkin salah enggak juga gitu, karena terbukti di tahun lalu kalau mengikuti settingan yang sesuai kayak ride height dan lain-lain yang udah dalam bayangan mereka, itu mobilnya bisa perform gitu. Walaupun tahun kemarin juga sebenarnya udah ada PR degradasi ban ya. Cuman tahun ini kan karena setelah ada TD39 itu ternyata lebih parah. Lebih membuktikan kalau kayaknya konsep dari Ferrari itu bikin mobilnya jadi nggak terlalu fleksibel gitu kalau dibandingin sama konsep mobilnya Red Bull. Kayak Red Bull kan mau TD39, kayak mau nggak dikasih TD39, kayak mau di street circuit, mau di sirkuit klasik, tetap cepet gitu kan. Tahun lalu aja udah kelihatan seperti itu gitu, walaupun selisihnya nggak terlalu banyak waktu itu dari Ferrari. Tapi tahun ini setelah mereka istilahnya menyempurnakan menyempurnakan konsep yang udah mereka bawa buat regulasi yang baru, ternyata makin-makin gitu. Makinnya mending kalau cuma sepersekian detik. Kayak kemarin aja finish, Verstappen itu finish kayak 20 detik lebih kan, maksudnya di Red Bull dibandingin sama mobil yang lain gitu. Sejauh itu Pak, itu startnya udah dari P9 loh. Start dari P9 tuh Alonso tetap ditinggal 20 detik kalau nggak salah. Ya, 25. 25 detik. Kayak harus dibuat apa lagi gitu. Kalau nyalahin Red Bull nggak bisa juga sih, karena mereka tidak melanggar aturan apapun gitu kan. Emang mereka bisa mengembangkan mobil lebih baik dibandingin Ferrari, dibandingin Mercedes ya, yang sama-sama tim besar, punya sumber daya gitu kan. Ternyata kemarin waktu off season tidur kayaknya ya. Turule. Ya, itu Iya. kata Horner kan, nyambung ke kata Horner bahwa agak congkak sih ya, nggak lagi agak, emang congkak aja omongannya. Dia bilang Iya. kalau mana tim yang lain kok nggak kelihatan gitu ya. Bener aja sih, lawang Aston Martin yang paling deket aja bisa ditinggal 25 detik kan. Betul. Ya, itu sih mobilnya si Ferrari itu kemarin kan juga dikeluhin sama Leclerc kan ya. Pas Miami itu di satu tikungan understeer, di satu tikungan oversteer, kadang bouncing. Jadi kayak setup, Betul. kalau aku namainnya setup prone ya, karena kayak lu salah setup dikit mobilnya tuh bisa lari nggak teratur gitu. Ya kayak kuda jingkrak Betul. aja gitu, sesuai filosofi timnya aja gitu. Iya. Ya, Ya. tapi tadi sempat aku baca, terakhir aku baca itu Ferrari akan menentukan nasib konsep ini di Barcelona guys. Jadi di Barcelona tuh apakah mereka akan terus melanjutkan konsep set beta bayi ini untuk tahun depan atau ditinggalkan. Jadi pengembangannya untuk tahun depan dari Barcelona nanti itu udah ke arah konsep yang baru gitu. Karena aku ditinggal sih. Iya. Saranku sih begitu ya. Iya, Ferrari dan Mercedes juga ya, karena barusan aku baca juga Toto juga bilang bingung gitu. Free Iya. practice bisa 1-2, qualifying 6 sama 13.
finish ya udah segitu aja gitu, nggak bisa lebih tinggi lagi. Dia bingung Oh. kenapa mau W14 sangat lambat gitu ya. Jadi kalau W14 tuh kemarin yang aku baca adalah W14 ini pas hari Jumat tuh dibikin agak ceper mobilnya. Oh. Tapi begitu si ground clearance-nya dinaikin, ya udah bouncingnya muncul lagi. Makanya larinya berantakan dan hasilnya di quali Lewis cuma mentok di P13 gitu. Itu sih. Atau ya itu tadi kalau mau buat nge-nerf Red Bull, kalau tadi kita sempat ngobrol sama stakeholder ya, apakah seharusnya Red Bull diterapkan bukan Red Bull ya, Max deh. Dipasang ref limiter gitu. Kayak di Superbike kan ada tuh Ducati di maksimal berapa RPM gitu kan. Iya. Nah terus kayak mungkin Red Bull atau Max perlu dibatasin kali ya. Jadi kayak selama balapan mereka dia atau mereka cuma kayak maksimal berapa RPM gitu. Sepanjang balapan cuma Sepanjang boleh gigi balapan. Nah, itu asik tuh. Ya nggak bisa kalau gigi 3, 6 deh 6. Nggak boleh sampai ke 7 gitu. Iya. Tapi kalau melambat juga nggak boleh turun, pokoknya 6 nyangkut aja. Itu juga paling tetap podium itu. Yeah. Startnya dari 20 pun bisa podium juga tuh. Bisa. Walaupun juga bisa enam. podium. Enggak, Las Vegas. Aku penasaran Las Vegas tuh nanti akan kayak apa. Trek lurus kayak gitu loh. Iya, lurusnya panjang banget. Lurus panjang banget. DR Iya. sepanjang itu gitu. Iya, ntar Alonso finish mereka udah sampai di track selanjutnya kayaknya. Gitu ya. Udah sampai season selanjutnya nggak sih? Udah langsung 2024 itu. Saking banternya. Yuk, lanjut. Sudah kita bahas Ferrari-nya. Ya, kalau bahas Ferrari ini 10 episode nih kayaknya. Nggak habis-habis. Season lalu aja bahas Nggak Ferrari habis-habis berapa ini. episode? Nanti kita bikin kayaknya harus bikin curhat lagi versi 2 ya. Kita undang boleh. teman-teman balap. Mimin yang lain yang Episode tifosi 3. juga. Wah, Oh iya terus benar. ngumpul semua jadi satu. SF Indonesia juga diundang gitu. Oh iya. Oh iya, tahun lalu kan kita Menggunakan ngundang SF kesah. Indonesia, Bro Iya. Good. Itu seru banget sih. SF Indonesia harus Sobat-sobat diundang lagi. tifosi. Sobat-sobat tifosi kita harus kembali lagi nih Iya, curhatan kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hati dan jiwa raga tuh kayaknya harus Betul. ditumpahkan deh gitu kayak kasihan. Iya, Ini tuh sesi tidak menangis sehat untuk- bersama. Ini tidak baik untuk kesehatan mental kalian semua gitu. Ya udahlah. Nih kemarin setelah dipikir-pikir, setelah dilihat-lihat, ini perasaan aku doang atau kayaknya hampir semua pembalap cuma sekali pit stop deh. Bener gak sih? Iya, Betul. satu kali pit stop semua Mayoritas kemarin. Satu ya? itu pit stop dong. 'Kayaknya 100%. semuanya kayaknya. 100% satu kali pit stop. Setuju 100%. Asli. Jadi Itu Literally semuanya. ada 2-3. ini ya, aku baca data dulu yang dikolek oleh Kak Alia hari ini tadi. Oh my god. Tren pit stop di 2023 Bahrain tuh cukup demanding ya tracknya dan beberapa kali ada safety car atau red flag kan. Itu pit stopnya jadi ini persentase yang melakukan satu kali pit stop dalam satu balapan ya dari 20 pembalap. Di Bahrain 0%, artinya nggak ada yang satu kali pit stop. Di Jeddah tahun ini 95% satu kali pit stop atau naik 13% dari tahun lalu. Australia 10% karena banyak banget kejadian red flag yang amburadul. Nah, terus Baku 80%, itu naik 20% dari tahun lalu. Tahun lalu tuh cuma 60%, tahun ini 80% pembalap di grid yang melakukan satu kali pit stop. Di Miami itu 100% coy, naik 35% dari tahun lalu. 100% satu kali pit stop ya. Jadi kayak kalau tahun lalu tuh di Miami tuh ada sekitar 13 atau 14 pembalap yang melakukan pit stop satu kali dalam balapan Miami. Tapi tahun ini 20 pembalap melakukan satu kali pit stop. Nggak ada DNF, nggak ada red flag.
nggak ada yellow flag, nggak ada safety car, nggak ada virtual safety car, lancar aja gitu, adem ayem. Nah terus sebenarnya kenapa sih talking point ini perlu kita sedikit bahas di sini, karena apa ya, menurutku F1 memasuki dilema baru ketika pit stopnya itu jadi rata-rata cuma 1 kali doang gitu dalam 1 kali balapan. Itu menandakan bahwa bannya Pirelli cukup bagus untuk long run gitu. Itu sisi positifnya, karena otomatis ya Pirelli secara nggak langsung dia udah mengembangkan ban yang udah sesuai dengan keperluannya F1 gitu. Bisa balapan, bisa dipakai lebih lama gitu daripada sebelum-sebelumnya. Tapi minusnya adalah ketika kedepannya dalam setiap balapan pembalap itu cuma 1 kali pit semua, itu ya adu strateginya cuma antara overcut atau undercut gitu. Itu pun cuma sekali gitu. Iya, cuma sekali gitu. Kayak nggak ada kejadian jual beli adu strategi kayak Perancis 2021, terus Hungaria, terus atau Barcelona, yang mana kayak kalau di yang terakhir tuh kan Perancis tuh kan, yang mana Max memakai strategi 2 kali pit stop melawan Mercedes yang cuma 1 kali pit stop. Dan itu tuh kayak tegang sampai akhir balapan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ke depannya pit stopnya semua pembalap cuma 1 kali, ya udah kita cuma nunggu aja. Kemarin kayak misalnya yang tinggal nunggu aja, yang start pakai hard, start pakai medium, tukur-tukurannya di mana nih titik break even pointnya gitu. Itu sih kayak begitu nggak ada yang buka pit window untuk pit kedua, ya nggak ada pembalap lain untuk melakukan pit lagi. Karena atau ngapain pit lagi, wong bannya bisa dibawa ngebut sampai akhir balapan gitu kan. Benar. Ya. Jadi dilema sih emang, karena kalau bisa dibilang kan sekarang bagus banget tuh si komponnya. Ada yang beranggapan gini, perbedaannya tuh masih terlalu jauh antara hard, medium sama soft. Kayak kemarin di Miami gitu, misalnya yang medium paling bisa bertahan paling lama pakai medium kemarin siapa ya? Perez ya, 22 lap kalau nggak salah, 20 sekian lap. Sementara kalau Verstappen dengan ban hardnya dia bisa 40 sekian lap gitu. Kayak banyak yang anggap itu perbedaannya terlalu jauh, jadi variasi strateginya akhirnya jadi nggak banyak, dan akhirnya ya itu tadi 1 kali pit stop. Bahkan kemarin yang jadi ban hard pun bukan kompon yang paling keras kan, masih ada kompon yang lebih keras lagi gitu. Ada yang bercanda kayaknya kalau pakai yang C0 yang paling keras mungkin bisa 200 lap gitu, nggak usah ganti ban. Iya, kemarin C2 ya. Iya, kemarin tuh C2 aja bisa 40 lap. Mungkin kemarin tuh Max sebenarnya kalau nggak ada aturan wajib pit stop ya, mungkin dia bisa finish pakai ban itu gitu. Iya. Tapi kan wajib pit stop. Benar. Jadi ya udah, emang agak sulit juga. Emang Pirelli mau gitu kalau misalnya buat tahun depan ya ban lu nggak usah bagus-bagus lah gitu, dibuat agak memble dikit agak gitu, jelek dikit gitu ya. Jelek dikit gitu. Ntar pembalap yang protes. Nah, kayak itu pembalap yang protes, atau malah protesnya bisa jadi karena wah ini nggak aman nih kalau gampang pecah atau segala macam. Ada yang bilang apa dibatasin jadi maksudnya kalau pakai soft paling banyak cuman boleh 10 lap, lebih dari itu penalti. Yeah. Tapi kayak gitu juga nggak asik, karena Nggak kemudian F1 jadi terlalu banyak aturan-aturan yang berbau gimmick gitu. Kayak itu kan gimmick banget. Iya. Apa sih? Dan ngomongin soal umur ban yang cukup jauh jaraknya, kemarin kan 2 McLaren start pakai soft ya. Di lap 4 dan 5 tuh mereka udah ganti untuk ban hard. Nah. biasanya kan kalau pit yang awal banget gitu kan, terus abis itu pit lagi kan nanti. Iya. Nah ini enggak, si Norris itu pit, enggak ada pit lagi, dia pit pertama di lap 4, yang mana artinya dia 53 lap pakai ban hard coy. Nah, 53 bilangin. Max tuh bisa tuh finish pakai 1 ban itu kemarin. Bisa. Ya kayak si Ocon tuh kan di Baku dia sebenarnya kalau
bisa finish pakai hard tuh kan. Bener, bener. Makanya nggak tahu ya solusinya apa gitu. Entah mungkin dengan aturan lagi atau ya itu Pirelli-nya dibuat, bro, ban lu agak jelekan dikit lah, atau nggak perlu ada C2 kan, cukup yang C4 sama C5 gitu. Mungkin kalau itu lebih dekat sama ban medium kali. Ya, atau mungkin mentok di C3 gitu kan. Misalnya yang direkomendasiin di sirkuit itu adalah C2, C3, C4. Terus digeser agak turun jadi misalnya C3, C4, C5 gitu kan yang harus dipakai. Ya, Agak sedikit lebih soft daripada seharusnya gitu kan. Itu juga benar, bisa. benar. Biar nggak kejauhan gitu. Atau kalau kemarin sempat baca juga ada yang ide juga nih, gimana kalau dibalikin lagi tuh ban pabrikan kedua, jadi nggak cuma Pirelli doang. Setuju nggak? Oh, Setuju sih. Kenapa tuh? Jadi biar ada, kalau setuju sih mungkin biar ada persaingan lah gitu. Mungkin apa ya? Biar lebih seru juga sih. Kan kemarin tahun lalu bukan lalu dulu gitu kan ada misalnya sama Bridgestone. apa satunya lupa, Bridgestone itu Bridgestone. kan. Jadi yang misalnya yang sering bermasalah kan itu apalagi di Indianapolis 2005 ya, yang sampai Ya, startnya cuma 6 mobil doang kayak Iya. gitu. cuman mobilnya Sebenarnya seru sih Bridgestone. gitu. Mm-mm. Iya, cuma mobil yang Bridgestone doang yang bisa bertahan itu. Cuma itu sih biar ada pilihan juga gitu, nggak berpaku sama Pirelli dan didikte sama Pirelli juga gitu. Tapi kalau aku juga Interesting. mikirnya itu ada mikir yang lain gitu selain apa dua konstruktor bukan konstruktor sih apa kayak kompon ban itu selain dari Pirelli itu. Jadi kayak balikin refueling. Nah itu biar bisa bikin mikir driver sama timnya gitu. Ini habisnya kapan nih? Apalagi kalau bakal susah kalau mobilnya itu kalau boros dan drivernya itu nggak bisa ngatur bahan bakar gitu. Jadi kayak di gaspol terus itu kan bakal habis gitu. Lebih cepat. Nah itu sih yang bikin bikin seru juga gitu. Ya, Nah walaupun dari pit crew-nya juga harus pakai yang tebel lagi gitu, yang anti api lagi gitu. refueling tuh sebenarnya bisa dibikin agak sedikit lebih aman gak sih, kayak misalnya pakai apa alat ngisi ulangnya NASCAR gitu, yang dia kayak cuma botolan gitu. Iya. Kalau dulu kan F1 yang model selang Iya, yang pompa selang mesin gitu. yang selang gede gitu kan. Jadi kayak Iya, ketika itu ketarik kayak kejadiannya siapa? Massa itu kan iya, jadi nyembur ya. jadi nyembur gitu. Tapi kalau si NASCAR itu kan dia lepas pasangnya gampang gitu. Jadi ketika misalnya pun mobilnya ngegas, ya udah tinggal ditarik gitu loh. Dan dia kecopot langsung nutup gitu ya. Heeh. Ada mekanisme ketika tutup tangkinya ketutup. Itu menarik juga sih. Menarik sih. Mungkin waktu pit stop jadi bertambah pasti ya. Tapi bisa bikin lebih seru sih. Mobil mungkin juga tangkinya jadi nggak perlu gede-gede kan. Bener. Karena refueling. Jadi si mobil bisa dipush dengan agak mengecil gitu kan. Bener. Kan mobil sekarang udah gede banget tuh. Iya. Itu sih. Bener. Atau Boleh juga refueling. balapannya dipanjangin. 200 lap itu tadi. Kayak NASCAR sekalian. 400. Kayak WEC sekalian tuh. Enggak, kan kalau sekarang setiap balapan F1 itu kan paling enggak 300 kilo kan. 305, 308 gitu kan. Nah, atau mungkin F1 perlu dibikin 500 kilo. Jakarta Jogja. Kalau drivernya sih yakin kuat-kuat aja ya. Tinggal aja, hak siar aja, mau nggak nyariin F1 selama itu gitu. Belum lagi kalau balapannya di Monaco ya boring sih. Oh iya, 500 kilo di Monaco turu, Pak. Bener-bener turu. Iya. Emang bisa nyalip. Iya. Ya kan, kalau mobil F1 ini nggak susah. kayak FE yang di balapan di Monaco 100 overtake. Iya dong, senggol dong. Ya sorry loh. Ada yang bilang juga tuh kalau 3 lap F1 kalau di Monaco itu setara dengan 30 lapnya FE. Energinya ya. Energi yang dipakai ya. Carbon footprintnya.
Ya, memang kita merusak lingkungan band. Buat apa balapan yang nggak merusak lingkungan, coy? Aduh. Sudahlah. Atau kalau nggak refueling baterainya, kan F1 udah kandung hybrid nih. Hmm. Jadi si baterainya ini cuma bisa diisi pas pit stop. Oh, pakai fast charging gitu. Ya kayak si siapa namanya? Oh enggak deh, kalau itu hidrolik sih si Norris waktu itu. Ya fast charging atau apa kayak yang kayak lu 30 detik nyolok ERS, lu bisa penuh lagi misalnya. Otomatis Menarik. kesempatan pembalap untuk memakai ERS kan juga terbatas tuh, nggak bisa terus-terusan. Iya. Oh iya. Menarik bukan? Benar. Atau Atas kan baterai. dibalik. Atau nggak pakai push to Menarik pass. sih, menarik. Push to Menarik. pass. Push to pass. Menarik. Bisa. Yang penting nggak usah pakai itulah, ngambil Ya, jalur luar tikungan buat aktifin attack mode lah. Waduh. Ya udahlah, lanjut aja kita ke hasil balap lah ya. Yaudah kita langsung hasil balap aja lah. Ya, hasil balap kemarin seperti yang sudah kita ketahui semua. Posisi 1 diambil Max Verstappen, kedua Perez, ketiga Alonso. Sisanya ya lihat sendiri aja lah ya. Ini template nggak sih Dan? Kayak udah emang ini next kan di Imola, diganti aja gitu. Kayak Miami diganti Imola, terus udah ini yang 3 top 3 itu udah ini gitu kan. Nah, tinggal Belum tentu. aja di- Belum tentu. Semua masih bisa terjadi, tapi 1-2 Red Bull sih enggak kayaknya. Kayaknya udah Iya. banget. Kalau template-nya begini sih akan enak ke desainer kita ya, karena kayak ya udah tinggal ngolah template aja. Iya, diganti tinggal catatan Iya. waktunya aja. Easy. Easy Nanti sama sebalap judul. jadi akun template ini hasil balap. Betul. Yang Apa-apa minimal buat yang daripada- 3 utama. Daripada hasil balap kan bagus. Oh iya dong. Daripada hasil balap kan bagus. Iyalah, desainernya siapa dulu? Siapa Yoi, dulu Paris. dong? Oh saya. iya benar. Bukan saya. Bukan gue. Ya udah lah ya, posisi 4 ya. Ya gitulah ya. Ya udahlah, sedih. Ya udah lah ya. Judulnya kayak kayak teng. Hasil balap bisa dikepo di akun kita ya. Mm-mm. Tapi ini menarik loh, kayak yang infografis yang terbit hari ini juga dari 20 pembalap yang mengalami perbaikan posisi dari posisi start itu cuma 5 pembalap. Cuma 5. Cuma Apa? Max, Lewis, Russell, Yuki sama Stroll. Lainnya turun semua. Kalau 2 rookie yang ada di posisi 19-20 itu nggak usah dipertanyakan lagi lah. Kenapa sedih, Pak? Bapak kok sedih banget sih? Itu tadi sempat kita obrolin ya, aku sama Mas Gur. Kayaknya nanti episode filler menanti Emilia Romagna perlu kita buatkan episode khusus untuk 3 rookie kesayangan kita musim ini. Hehe. Yeay. Mas Ade. Kayaknya perlu juga kita datangin ini fans clubnya masing-masing rookie ya, buat melakukan playdoy. Sobat Waduh. Iya. Buat pembelaan gitu. Nick Mania, Logan Mania sama Nah Oscar ini nih Mania, fakta silahkan. menarik juga nih balapan Miami kemarin. Wow, apa itu Nabita? Itu yang bisa istilahnya memperbaiki nasib tuh ya 5 ini aja ya. Mm-mm. Sisanya kalau mau kita lihat dari sini kan tuh turun Ya, ya kan, yang 19-20 tetap. ya. Terus Itu kalau naik yang di udah atas, posisi tetap aja lah di 19-12, 19-20. Lanjut. Yang Lanjut. depan tadi. Lanjut kita ke Ya, kalau yang depan tadi ini 7 ya. Yang nomor 7 ini juga ada setelah Ya itu stuck juga. dengan keringat dan darah ternyata tetap aja gitu. Finishnya 7 juga. ya udah lah ya, yuk lanjut yuk kita ke mana ini lanjut kita? ke klasemen. Pembalap. Aduh, kebalik lagi klasemennya. Nah, ini. Waduh. Ini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya lihat sendiri lah ya, udah pada gede. Udah gede. Udah pada Klasemen gede, nggak paling itu banyak aja berubah.
Russell ini sama Russell Leclerc. Gimana sih? Sama Gasly Gimana mobilnya mid? Kalau kata Faris tadi kan mobilnya mid. Jadi ya udah. Mid. Mediocre. Gasly doang yang songs. Ya itu apa? 11-20 Mas Bro. Ini sebenarnya klasemen tuh bakalan kayak gini sampai akhir musim. 1 sampai Iya, 8 tuh iya. cuma antara 8 pembalap itu doang. Mm-mm. Tinggal di mana 11-20. Max akan mengunci gelar ketiganya. Iya di Austria. Iya. Mulai juga. Bisa di Emilia Romagna itu. Terlalu Kayaknya jauh bisa. dong. Langsung kayaknya. Kayaknya udah kalau abis itu kita gak usah bertugas lagi kayak dadah. Play world gitu. Stop the count aja deh. Depan. Stop the Iya, count. stop the count. Dari siapa? Biar bisa fokus tuh Ferrari. Kalau bisa. Kalau Kalau bisa. bisa. Enggak, kemarin tuh tahu enggak Leclerc tuh kemarin red flag tuh juga menurutku karena jinx-nya F1 speed out. Udah. One speed bilang apa? Karena Magnussen kan waktu itu P4 kan. Terus dia kalau nggak salah nge-tweet stop the count gitu. Beneran di stop sama Leclerc. Oh Iya bener. betul. Ya Allah, maaf ya untuk Mas Tia One Speed, maaf ya. Dadah. Yuk ke konstruktor. Konstruktor. Tara, Nggak ada perubahan sih. Ya, Jreng, udah tidak ada perubahan. Cuman Paling ini Alpine sama ya. McLaren sekarang Itu pun posisinya juga kalau sama. officialnya Alpine sama McLaren nggak berubah sih. Iya. Ini Nggak tahu versi sembalap aja yang kita bikin berubah. Ya udah kan udah lihat kan udah pinter, udah gede ya. Yuk rapot. Ini Ya, adalah langsung. sangat fenomenal. Tara, Pak Jreng. Pak Jreng. Halo. Magnussen kenapa bisa di situ? Ya karena dia bisa Oh, defense coy lawan Leclerc. Karena dia tuh defense lawan Leclerc. Dia Terus- ngasepin Iya ngasepin. Iya. pabrikan. Terus Oh enggak. ya nggak salah sih. Nggak salah sih. Terus apa? Ya bener. Apa mau kita katakan lagi? Udah Bener. nggak usah. Terus Yuki kenapa selalu kita masukkan ke 10 besar karena ya dia Bagus. kesayangan kita bersama. Jadi anak SMP. Enggak karena Yuki tuh tahun ini improve-nya banyak banget dan dia tuh Ya. selalu bisa overshadowing mobilnya sendiri gitu. Kayak skillnya dia di tiap balapan tuh selalu bisa melebihi dari kemampuan mobilnya gitu. Benar. Dengan mobil sebapuk itu dia selalu bisa Mepet zona standby poin. untuk dapetin poin gitu. Iya. Baiklah kita lihat ke Lanjut. 11-20 Mas Bro. Lanjut. Iya. Lagi The Vries lagi yang di bawah, ya Allah. Gimana ya? Nah, The Vries, Sargent, Ini buat- Piastri, udah tuh trio tuh. ini ya. no offense ya untuk teman-temanku semua. Ini kita bukan jahat. Ini kita menilai sesuai fakta dan independen. Ini khusus ya kalau aku pribadi sama The Vries ini agak gregetan sejujurnya kayak karena kemarin dia untung kemarin Stewart tuh juga nggak memperhatiin, nggak tahu Stewart tuh juga agak pilih kasih gitu kalau istilah pembalap-pembalap yang di depan kayak Sainz tuh kayaknya bersin aja dia 5 seconds penalty. Nah sementara The Vries itu tuh dia bener-bener nyundul mobil di depannya loh. Iya. Kesalahan yang dia tuh kayak belum bisa ngira-ngira kudu rem di mana gitu kan, kayak udah berapa lama sih bawa mobil formula gitu. Kan yang dibawa Formula E beda. Yang dibawa kan bukan satu Tapi kan gimana ya? Iya. Gimana ya kalau aku yang bawa gitu nabrak oke lah kan, biasa sehari-hari juga nggak bawa mobil formula gitu, tapi ini dia junior karir oke, terus world champion FA loh. Terus tahun lalu juga bawa itu kan mobilnya Williams yang kebut di lurusan Williams. juga kan. Iya, Poin kebut di lagi? lurusan. Poin Hah? lagi. Poin. Poin lagi. Poin kan? Makanya Iya. dia dipuja-puja. Dipuja-puja Helmut Marko yang mana ujung-ujungnya Yuki juga yang
nge-carry Alpha Yang Tauri. bawah. Mm-mm. Waduh. Ya, ya Apakah The Freeze investasi bodong? Waduh. Wets. Tadi diganti Lem Lawson. Nah, Ya. sama bener. Ingat ini keluarga besar Red Bull ya. Mereka nggak ragu buat ganti drivernya kapanpun ketika performanya jelek. Jadi Ingat bisa jadi habis kalau dia kayak gini terus habis summer tengah break musim. Liam Lawson Alpha Tauri. Ingat, Tapi kan ada itu apa- biasanya berlaku di Robot. timnya Red Bull ya, Nah, kalau yang di sekeras Alpha Tauri itu gitu kan. gimana? Benar-benar. Kalau Alpha Tauri gimana ya? Alpha Tauri nggak sekeras itu nggak sih? Nggak tahu sih, kita nggak tahu sekarang. Dulu sih enggak, Apa sekarang mungkin nggak tahu. satu naungan gitu? Dulu tuh seingatku di Toro Rosso waktu masih Toro Rosso atau Alpha Tauri itu nggak ada kejadian yang kayak Rusuh. pembalapnya di Alpha Tauri atau Toro Rosso yang di demot. Yang Nggak ada ada yang di pembalap Red Bull yang di demot ke Alpha Tauri atau Toro Rosso gitu. Tapi kalau Alpha Tauri stage Toro Rosso di debut kayaknya belum pernah denger. Belum pernah. Makanya ini kalau sampai The Freeze di summer break digantiin Liam Lawson ya, sorry itu sih ya, kebangetan. Iya. Sorry aja itu, tapi ya nggak bisa. Kalau ini saya nggak bisa defense sih, sorry. Ya gimana ya, mudah-mudahan anu lah. Balapan berikutnya nggak segitunya lah, kayak gergetan saya lihat kayak ya elah men, belum sampai T1 loh udah nyundul ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah. Udah nih. Ya udahlah. Ya begitulah. Sepertinya sekian ya. Mm-mm. Sekian dengan review Miami GP kali ini. Ini ngomong apa lagi ya? Ya udahlah. Ini saatnya kita akan menyebutkan kata-kata ajaib. Saatnya kita mengucapkan apa teman-teman? Cus ngeng. Cus Terus ngeng. yang Terus ya. bye. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck the whole paddock. I will miss this place.